Bagaimana huru-hara komet itu sebenarnya? Perhatikan maksud surat ke-22 ayat 1. Wahai manusia, insaflah akan Tuhanmu, bahwa goncangan komet itu adalah sangat hebat. Surat ke-34 ayat 9. Tidakkah mereka perhatikan apa-apa yang berlaku di zaman mereka, dan apa-apa yang di belakang mereka tentang hal langit dan bumi ini? Kalau kami licinkan bumi itu tersebab mereka, atau kami timpakan atas mereka sepotong dari langit, bahwa pada yang demikian itu menjadi pertanda bagi setiap hamba yang mau bertaubat. Pada kedua ayat suci ini nyata mengenai komet yang di waktu datangnya nanti akan terjadi goncangan yang amat besar. Bukan saja di bumi ini, malah seluruh solar system ini. Tetapi pada surat ke-34 ayat 9 ialah mengenai radiasi matahari yang membesar sekali 1000 bulan atau 81 tahun. Hal ini telah berlaku dulu pada kaum Lot dan kaum Gajah di Mekah, dan juga telah berlaku pada Siberia tahun 1908. Dalam hal ini hanyalah bumi saja yang terancam atau sebagian dari permukaan bumi ini, sedangkan orang di tempat lain dapat mengambil pelajaran dari kejadian itu untuk bertaubat. Langit yang dimaksud di sini adalah atmosfer yang membungkus bumi ini. Jadi, kalau Allah mau, bisa saja dilicinkan bumi ini dengan mengangkatnya magnetic barnya yang akan menghilangkan atmosfer itu seperti keadaan bulan. Atau kalau Allah mau, bisa saja dibocorkan atmosfer itu dengan radiasi matahari dan menimpa segolongan manusia di muka bumi ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan keadaan komet itu, tetapi sekedar perlu kita cukupkan yang di atas saja, di mana telah dapat diambil pengertian bagaimana watak komet itu sebenarnya. Nyatalah komet itu benda angkasa yang amat besar dan banyaknya 8 buah atau 8 rombongan. Perhatikan surat ke-69 ayat 17. Ketika para malaikat beraksi dalam tugasnya, dan adalah komet yang membawa semesta Tuhanmu ini beredar di belakangnya, pada ketika itu ada 8 buah atau 8 rombongan komet inilah yang senantiasa melayang dengan cepatnya di angkasa semesta raya ini. Satu telah mendekat solar system ini di waktu terjadinya topan Nabi Nuh dulunya, dan itulah yang mungkin dinamakan orang dengan komet Halley, dan itulah yang sebenarnya komet. 8 rombongan komet itu melayang tanpa orbit dengan kecepatan yang amat besar, melebihi kecepatan getaran sinar yang dikirakan 300.000 km per detik. Komet melayang di angkasa luas dari bintang ke bintang lain hanya beberapa saat saja. Jarak mana oleh Albert Einstein dikatakan harus dicapai oleh getaran sinar pada sedikit 4 tahun gerak gelombang sinar. Di antara gerak yang amat cepat lainnya adalah juga gerak komet ini telah membatalkan rumus Einstein yang mengatakan sinarlah yang mempunyai gerak yang paling cepat. Komet itu amat besar masanya, dan dikirakan orang bahwa ekornya ada sepanjang 500 juta mil adalah juga sebenarnya kurang cukup, malah keadaan yang sebenarnya jauh lebih panjang dari yang disangkakan orang. Karena ekor komet yang kelihatan selaku partikel kecil yang mengkilap itu bukanlah benda-benda kecil, tetapi adalah bintang dengan planet-planetnya atau solar system yang telah lebih dulu dibentur dan diseretnya. Itulah tugas komet yang 8 rombongan itu, yang sebenarnya belum diinsafi oleh manusia ramai, khususnya para ahli benda-benda angkasa. Komet dalam layangnya yang amat cepat itu di waktu hilangnya oleh satu solar system, maka dia langsung membentur dan menghancurkannya. Penghancuran di sini berarti merusak stelsel dan konstruksi solar system itu, mencabut seluruh atmosfer yang ada seluruhnya di planet-planet, memusnahkan segala yang hidup padanya, memulangkan setiap butiran yang ada di planet itu menjadi hidrogen kembali, mencair bagaikan bola-bola api. Itulah kemusnahan dan kehancuran total.